Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya heran Masjid Nurul Iman ini ya. Malam Nurul Iman ya Pak? Malam 20 kok masih full begini. Ini tidak normal ini Pak. Abnormal ini. Insyaallah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap ibadah yang kita lakukan ada unsur namanya ubudiyah. Jadi ada istilah ibadah, ada ubudiyah. Ibadah itu adalah kaitan syariat-syariat yang dohir, yang nampak, yang terlihat. Seperti sholat, rukun-rukunnya, takbiratul ihram, ruku, harus sujud, puasa, kita harus menahan lapar dari terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya sampai tenggelamnya matahari. Terus kemudian haji, ada manasiknya, itu namanya ibadah. Nah, ibadah itu tidak berdiri sendiri. Karena ibadah itu sebenarnya sejatinya hanyalah perantara menuju satu yang lebih esensi dan lebih penting, yaitu ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah itu terkait sikap penghambaan kita. Jadi setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah alat untuk memunculkan sikap menghamba kita. Apa karakter seorang hamba atau karakter sikap menghamba? Paling sederhananya dua, merasa lemah dan merasa butuh kepada Allah. Jadi kalau ibadah itu disyariatkan oleh Allah, tujuan akhirnya adalah supaya muncul rasa lemah dan butuh. Maka semua ibadah itu karakternya arahnya ke sana Bapak Ibu. Contoh gerakan sholat yang kita lakukan barusan, itu gerakan-gerakan untuk menunjukkan rasa lemah, betul nggak? Nunduk, habis itu dahi diletakkan ke tanah untuk merasa hina, merasa butuh. Itu tujuannya. Puasa sama, puasa supaya kita lapar. Kalau lapar merasa apa? Lemah, merasa butuh. Jadi semua ibadah-ibadah itu, kalau hanya ibadah, maka setiap nabi akan membawa cara ibadahnya masing-masing. Sholatnya bapak sekarang dengan sholatnya kaumnya Nabi Musa tidak sama. Puasanya bapak sekarang dengan puasanya zamannya sebelum Rasulullah tidak sama. Tapi yang sama sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, yang dituntut oleh Allah dari kita adalah merasa lemah dan butuh kepada Allah. Nah, saya akan berikan contoh melalui 3 perang yang bisa kita ambil hikmah kaitannya tentang ubudiyah ini, menghadirkan rasa lemah dan butuh. Ya. Pertama di perang Badar. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Sebenarnya ada 2 perang yang terjadi di Ramadan, Pak. Perang Badar, satunya adalah Fathul Mekah. Sama-sama di bulan Ramadan. Di perang Badar itu Bapak Ibu sekalian, kita tahu sejarahnya, kisahnya itu adalah perang yang luar biasa ya, karena perang pertama yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam kondisi Allah menunjukkan mujizat kekuatannya, pertolongannya, di mana 313 pasukan sanggup mengalahkan 1000 lebih pasukan kafir Quraisy. 313 ini tanpa kekuatan senjata, karena awalnya mereka tidak niat perang, kurang lebih begitu. Kalau saya ceritakan panjangnya nanti jam 11 baru selesai ya. Kurang lebih begitu. Allah kemudian berfirman kepada Nabi ketika beliau malam hari, saking menunjukkan dahsyatnya perang itu, dan Nabi benar-benar risau sekali tentang perang itu. Nah ini ya, risau, merasa lemah dan butuh. Maka malam harinya
Nabi itu berdoa panjang sekali, sujudnya panjang sekali, sampai terucap doa yang menyejarah. Kalau bahasa zaman sekarang, doa yang mengancam. Ada judul film doa yang mengancam. Nah, Nabi itu doanya begini, Pak. Ya Allah, jika Engkau tidak tolong kaum ini, kaum Nabi penduduk Madinah, kalau Engkau tidak tolong kaum ini, ya Allah, besok Engkau tidak akan disembah lagi oleh mereka. Jangan enggak usah ikut-ikut ini ya. Beda level. Pak Takmir enggak usah begini. Ya Allah, kalau hutang saya enggak dilunasi, ya Allah, saya khawatir enggak ada lagi yang ngurus masjid ini. Wah, jangan ya. Ini, tapi Nabi menuntut sekali itu. Sampai Sayyidina Abu Bakar tuh, sudahlah ya Rasul, Allah tuh mendengar doa jenengan, sudah cukup istirahat. Saking menunjukkan rasa butuhnya. Maka Allah SWT saat peperangan itu, kemudian Allah berfirman, wa yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Lalu Allah utus 5.000 pasukan yang kemudian menjadi pendukung dan mengalahkan kaum kafir Quraisy. Nah yang mau kita tanya, apa yang menjadi motif sebab pasukan Badar itu dimenangkan oleh Allah SWT? Maka Allah SWT berfirman, walaqad nasarakum bi Badrin wa antum adillah. Kamu itu Allah tolong di perang Badar. Sebabnya ini yang perlu dipakai kalau Bapak Ibu mau ditolong, ya meskipun tidak sedang perang Badar, masalah apa saja, poinnya di sini. Perang Badar ditolong oleh Allah. Kalau kita ikut teorinya perang Badar, insya Allah kita juga ditolong oleh Allah. Apa sebabnya? Wa antum adillah. Kamu datang kepada Allah dalam perasaan lemah. Jadi kalau kita ini lagi diuji oleh Allah SWT, maka datanglah kepada Allah dalam keadaan lemah, maka Allah senang dan Allah pasti akan berikan pertolongan. Bandingkan dengan dua perang sesudahnya, saya jelaskan 2 perang saja, di mana rasa lemah ini tidak muncul. Pertama di perang Uhud, terhalang oleh kecintaan pada dunia. Yang kedua adalah di perang Hunain, terhalang rasa lemah dan butuh itu oleh perasaan ujub. Ya. Di perang Uhud, saya tidak perlu ceritakan kisahnya. Kocar kacir, awalnya menang, tapi kemudian pasukan kaum muslimin melihat pasukannya Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, melarikan diri dari medan tempur. Mereka mengira sudah selesai perang, lalu dilihat di bawah pasukan pemanah ini, ada 50 orang pasukan pemanah ini, melihat di bawah musuh sudah pergi, berarti menurut mereka perang sudah selesai. Di bawah itu ada emas, ada onta, ada harta rampasan. Maka Allah kemudian menyindir mereka, hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya. Maka ketika kalian itu mulai berdebat antar sesama kalian, lalu mulai melihat ada yang menarik bagi kalian, yaitu harta rampasan, di antara kalian senang dengan dunia, tergoda dengan urusan dunia. Maka ketika turun itu Bapak Ibu, Khalid lihat dari jauh, yang jadi sebab kita kalah malah ditinggalkan. Wah, ini balik di mana, perang mana? Akhirnya Khalid itu balik lagi merebut posisi gunung itu, dipanah dari atas, kocar kacir, 70 sahabat meninggal. Pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala adalah rasa butuhnya kepada Allah bergeser karena senang pada dunia. Jadi kita bisa cek hari-hari kita, kalau ada masalah dan sebagainya, boleh jadi faktor Uhud ini sama, yaitu mulai jauh dari Allah dan mulai orientasi pada dunia. Nomor 2. Nomor 3, pelajaran perang Hunain. Perang Hunain terjadi setelah Fathul Mekah. 10.000 kaum muslimin masuk ke kota Mekah. Ya, sempat ada perang di situ, ada yang meninggal dunia, tapi dikuasai oleh Rasulullah. Saat Nabi menguasai Mekah,
penduduk-penduduk sekitar ini yang kecil-kecil Pak, ya karena Mekah sudah dikuasai ya Pak ya, sama kayak Surabaya sudah dikuasai, maka Sidoarjo, Gresik kan ikut Pak ya, mestinya. Nah ini yang pinggir-pinggir ini menyusun kekuatan untuk melakukan perlawanan, maka Nabi kemudian mengkonsolidasi pasukan, 10.000 pasukan dari Madinah, terus diajak dari Mekah ada berapa yang mau gabung? Ada 2.000 orang mau gabung, berarti total berapa? 12.000. Arsenalnya Mekah dibuka, gudangnya dibuka, seret, ternyata pedang luar biasa, senjata lengkap. Ini adalah pasukan paling komplit, paling besar di antara perang yang dijalani oleh Rasulullah SAW, dan musuhnya Wong Sidoarjo. Musuhnya pinggiran-pinggiran. Maka saat mengkonsolidasi pasukan ini Pak, Nabi hendak melakukan, sebelum mereka menyerang, Nabi menjemput serangan itu duluan. Ada di antara pasukan 12.000 ini nyeletuk Pak, Ibu. Nyeletuknya ini menurut saya banget lah, kita banget ini. Kalau pas lagi semangat-semangatnya itu, hati-hati nih celetuk-celetuk begini. Nyeletuk begini. Kalau lihat banyaknya pasukan gini, kita pasti menang. Biasa kan ya? Biasa, apalagi kalau bapak-bapak profesi motivator kan, itu kan biasa, kita sukses, berhasil kan gitu ya. Kalau enggak ada ceritanya motivasi pakai insya Allah tuh enggak ada, kurang jos. Maka yang ngomong itu menang ini gitu. Nah viral Pak, jadi motivasi viral secara dohir, bagus, orang tambah semangat. Oh iya ya, wong Badar yang menang, awak dhewe pemane ini tuh 12.000 lawan pasukan kecil-kecil itu pasti menang kita. Wah, mereka ada kebanggaan itu. Maka turun ayat, wa yauma hunainin id a'jabatkum katratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah di perang Hunain, ketika kalian itu berbangga-bangga dengan besarnya kelompok kalian, tidak ada manfaatnya sama sekali. Akhirnya waktu itu Pak, secara syariatnya, dohirnya itu ya, pasukan kaum muslimin tidak siap karena mereka diserbu di sebuah lembah, kanan kirinya itu sudah ada pasukan pemanah yang ditembak dari atas Pak, kocar kacir semua. Dan Allah menegur, kenapa bisa begitu? Karena ada ujub. Bapak Ibu perhatikan, perang itu adalah jihad fisabilillah, adalah jihad tertinggi, betul enggak? Ya, orang yang sholat kayak kita belum tentu mau perang, betul enggak? Ya, makanya jadi kalau ada cerita pahlawan veteran itu, saya dulu waktu perang tahun kemerdekaan tuh saya itu di sini. Nah, dia cerita saya itu di sini, jangan-jangan kamelok perang sembunyi Pak. Makanya hidup sampai sekarang. Wah, perang Pak, jihad tertinggi Pak. Allah tidak peduli, tidak butuh menang atau kalah. Yang Allah pentingkan adalah hatimu itu loh. Bagi Allah tidak penting. Kalau Allah mau memenangkan pasukan kaum muslimin, tidak pakai perang. Betul tidak Pak? Kalau mau dibuat orang-orang yang mau menyerang Mekah itu dibuat masuk Islam seketika, bisa tidak? Bisa. Maka Allah tidak butuh perang kalian kalau ada yang berbelok, kalau ada yang ujub. Kalau perang saja Allah anggap itu bukan sesuatu yang penting karena gara-gara ujub, apalagi ibadah-ibadah di level bawahnya. Apalagi umroh yang bikin tambah ujub, apalagi sedekah bikin ujub, apalagi sholat bikin ujub. Nah butuh. Makanya jangan kita abaikan dalam ketaatan kita itu, ibadah itu perantara, ibadah itu alat yang diinginkan oleh Allah. Dari alat itu, dari perantara itu muncul rasa lemah dan butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini melatih kita untuk menghadirkan rasa lemah, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat makin mendekati hari akhir, kita ada dalam kerisauan, saya ini bisa menuntaskan Ramadan apa tidak. Sampai mendekati hari akhir sudah diumumkan, saya ini nanti mulai terjangkiti males apa enggak, bisa tetap semangat apa enggak. Saya ingin tanya Bapak Ibu, jenengan yakin tak bahwa akan sesemangat ini sampai terakhir? Insya Allah. Insya Allah. Tapi yang memutuskan siapa? Allah. Maka kita rasa butuh, ya Allah, undang lagi ya Allah. Ya Allah, kasih saya Lailatul Qadar. Yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah inti dari ibadah yang kita lakukan. Harus menghadirkan rasa lemah dan butuh.
Kalau perantara yang dibuat, alat yang kita pakai ini tidak sampai kepada tujuan, maka seakan-akan itu tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.